Isra Mi'raj ini tidak ada nih amalannya yang dibuat oleh seluruh manusia siapapun, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa? Yaitu perintah sholat. Masa muda, masa di mana penuh potensi dan peluang, tetapi penuh dengan rintangan, tantangan dan godaan. Sebenarnya hantu, pocong, kuntilanak yang lain-lain itu tidak ada. Yang ada itu jin. Ingat itu ya. Allah menciptakan manusia, malaikat, jin. Jadi kalau ada orang kesurupan, jangan dipercaya bahwa yang masuk itu anggota keluarga kita. Ini keyakinan banyak nih masih di kampung-kampung kita. Ditanyanya orang kesurupan, ini siapa yang masuk ini? Aku nenekmu. Apa makanan nenek waktu dulu kesukaan nenek? Aku suka makan gutel. Buatkan lu. Dibuatlah gutel. Tahu gutel kan? Cimpe. Dibuat, dimasakkan. Ini nek. Dimakannya habis. Keluar dia. Habis itu besok dibilangnya sama kawannya, kau kesukaanmu apa? Aku tadi barusan makan gutel, masuk aja ke situ, dia bilang. Oh, aku kesukaan aku lain nih, bilangnya. Gelami. Masuklah dia. Ini siapa yang masuk? Ini aku kakeknya. Apa makanannya? Gelami. Buatlah. Asik masuk aja deh nanti. Kemudian disebar luaskannya. Kalian kalau mau makan apa bilang aja, masuk aja ke situ. Jadi semua nanti sampai kakeknya, neneknya, pamannya, bibiknya, bamrunya, semua nanti masuk ke situ. Padahal yang masuk itu apa tadi? Jin. Yang masuk itu jin itu. Kenapa dia bisa masuk? Karena kita tidak kuat la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat sebelah kiri itu, ayam pun mau mendengarkan. La ilaha illallah. Mendengarkan ayam pun. Biasanya liar sana kemari dia. Ini berkah daripada kemuliaan Isra Mi'raj. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala ta'ala wa dzakirhum min ayyamillah. Wa qala sallallahu man ahya sunnati faqad habbani wa nahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqana bil karim. Yang kami muliakan penasihat dan pembina Pondok Pesantren Maulana Hafiz Ibunda kami Hajah Idawati SAG, yang mulia sayangi Umi selaku ketua pengelola dan pengasuh Pondok Pesantren Maulana Hafiz, dan kepala sekolah aliyah, kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMP, SMSD, dan seluruh ustadz dan ustazah yang Buya banggakan, dan seluruh santri dan santriah baik SD, SMP maupun aliyah, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Buya bercerita dengan penceramah kita. Ini merupakan santrinya Umi dulu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi dai kondang Aceh Tenggara. La ilaha illallah ya. Tahun berapa tuh Ustaz Sahdari? 2009 ya. Nah, ini dia dai kondang kita pun itu didikan Umi kita, Umi Sri Handayani Berginting. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti dengan nasihat-nasihatnya, ceramah-ceramahnya, semua santri-santri kita baik putri ataupun putra bisa menjadi dai-dai kondang, alim ulama dan pemimpin umat yang penuh akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj.
Sebagaimana firman Allah tadi, wa dzakirum ayamillah. Ingatkanlah mereka atas hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini tidak ada nih amalannya yang dibuat oleh seluruh manusia siapapun kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa? Yaitu perintah sholat. Banyak sekarang orang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, semaraknya luar biasa, semangat sampai nggak bertidur malam-malam. Tapi begitu subuh tidak ada dia hadir di masjid, tidak sholat. Itulah sebabnya datang banjir bandang, datang musibah malah petaka. Kenapa? Perintah Isra Mi'raj yang begitu agung diperingati, tapi hasil dari Isra Mi'raj itu tidak mau melaksanakannya, yaitu sholat. Nanti diceritakan oleh Ustadz kita Sahdari bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk mendapatkan perintah sholat ini. Kalau amalan lain itu semua melalui malaikat Jibril, tapi perintah sholat langsung Rasulullah SAW mengambilnya ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat sekarang ini sepele, beranggapan sholat itu nggak penting. Nanti itulah akibatnya disapu Allah Subhanahu wa taala dengan air, pelnya banjir bandang. Naudzubillah. Jadi kalau kita mau nanti ke depan tidak ada bencana lagi menghapus rumah-rumah kita, menghapus kampung-kampung kita, syaratnya cuma satu: tegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ajak orang untuk taat kepada Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW, kemudian cegah kemaksiatan, penyakit masyarakat di sekitar kita, maka dimanapun kita berada tidak akan ada musibah melanda. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hari ini kita peringati, renungkan, dakwahkan, sebarkan pentingnya sholat berjamaah, pentingnya dakwah, pentingnya mencegah musibah malapetaka, pentingnya mencegah kemaksiatan dan dosa penyakit masyarakat sekitar kita. Maka peringatan Isra Mi'raj ini diperingati seharusnya bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari 5 waktu berjamaah. Mi'rajul muslimin adalah sholat, kata Rasulullah SAW. Maka setiap hari itu 5 kali minimal kita memperingati Isra Mi'raj. Dengan apa? Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, aku memperingati Isra Mi'raj biar aku dekat kepada Allah, supaya musibah enggak melanda, keberkahan dan rezekiku dijamin Allah, dan Allah kayakan aku. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, santri SD, SMP, SMA-nya, ustadz-ustadzahnya, seluruhnya menegakkan sholat semuanya, mengajak semua berjamaah di masjid. Bukan perempuan Ustadz Buya bagaimana ini, ajak abangnya, kan laki abangnya, ajak ayahnya, ayah laki enggak, ajak ayahnya, ajak adiknya yang laki, ajak semua yang laki-laki di rumah kita itu berjamaah di masjid. Maka tidak akan ada banjir bandang, tidak akan ada tsunami, tidak akan ada kebakaran, tidak akan ada angin puting beliung melanda kita seperti sekarang yang marak di 3 provinsi. Bahkan saat ini Jakarta pun sedang melanda banjir bandang. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, dan memperingati Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala hindarkan mara bahaya musibah malapetaka. Allah jamin kekayaan dan keberkahan bagi kita. Amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sahdari sudah datang kemari di pondok pesantren kita. Mudah-mudahan datangnya Ustaz dari kemari membuat pesantren makin berkah dan kemudian makin maju dan makin sukses. Ustaz Sahdari pun demikian. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang Buya mohon maaf. Tutup kafatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah menurunkan hujan dan membagi rezeki. Selawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami muliakan nenek, abuya, umi dan kepala sekolah, yang kami hormati hadirin waladiro rahimakumullah, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Wahai pemirsa semua, perkenalkan kami berdoa. Ada Hafiz, ada Rafa yang akan tampil duet berdoa. Hadirin yang kami hormati, teman-teman yang kami cintai, salamkanlah dari kami Rafa Hafiz ganteng sekali. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata yang kami patah-patahkan menjadi sebuah kalimat yang berjudul Generasi Muda di Era Milenial. Hadirin yang dirahmati Allah, masa muda, masa di mana penuh potensi dan peluang, tetapi penuh dengan rintangan, tantangan dan godaan. Di zaman sekarang, contohnya seperti ini. Han, assalamualaikum. Hafiz, sini. Waalaikumsalam. Ya Mas Rafa, ada apa? By the way, gua nggak ada berapa nih? Ada nih, 150.000. Wow, yuk kita donasiin untuk bencana banjir di Aceh Tenggara ini. Mending aku beliin buat pakai HP bang. Bisa main TikTok, main Facebook, main Mobile Legends. Ya Allah, habis. Zaman sekarang masih sia-siain masa muda. Yang benar aja rugi dong. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sebagai generasi muda, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga akhlak di tengah kemajuan teknologi. Jika ingin ridha Allah, ikuti jejak Rasulullah. Jadikan beliau sebagai contoh, bertindak tidak ceroboh. Dalam pergaulan buruk, jangan sampai jatuh. Nah, jika ada yang ngajak main Mobile Legends, main TikTokan, siap katakan ogah gitu loh. Muda-mudi zaman ini senang dicari ketua, suka hura-hura ketua, sampai lupa diri ketua. Sholat sering tinggal bertua, lupa ngaji, lupa mati. Stop, tolong jangan lagi, mari merubah diri karena kita seorang santri. Hey!
yang memberikan manfaat positif berakhlak karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairan nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Teman-teman, ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Mau tahu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi muda yang soleh, cerdas, dan menebarkan kebaikan. Kita semua, para generasi muda, jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Nauzubillah. Maka bersyukurlah kita di sini dititipkan di pondok pesantren Darul Ma'mur Al-Hafiz oleh kedua orang tua kita. Semoga kita yang ada di sini menjadi generasi muda yang cerdas, generasi harapan bangsa. Amin. Yuk, pergunakan masa muda sebaik-baiknya, karena kesuksesan, kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Insya Allah kita muda berguna, tua bahagia. Jika ada kata yang baca, jangan buang di pinggir kali. Jika ada kata-kata yang salah, jangan laporkan kami ke polisi. Gulai santan di kuali, santan dimasak menjadi garing. Cukup sekian dan terima kasih. Izinkan kami undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan wajar semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apalagi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, banyak sekali yang muncul aneh-aneh. Ada di zaman sekarang ini orang sholat sambil lompat-lompat dia sholat. Ini santriwan pernah lihat ada orang sholat sambil lompat-lompat? Ada? Coba
Ustaz tanya dulu. Coba khusus santriwan, kira-kira pernah nggak lihat ada orang sholat sambil lompat-lompat dia sholat? Ada nggak? Di mana? Di sini? Nggak ada. Di sini nggak ada kan? Kalau ada yang sholatnya lompat-lompat, belikan lem, dilem kakinya. Ada di zaman sekarang ini orang membuat monumen kecil-kecil, yaitu monumen masjid, ya, tempat ibadah orang Hindu, Buddha, gereja. Lalu kemudian dia keliling-kelilingi sambil sholawat. Dia bilang nama sholawatnya sholawat Pancasila. Di sini ada sholawat Pancasila, Ustaz. Ada lagi muncul, ya, waktu itu di salah satu pondok pesantren, kalau tidak salah nama pesantrennya Al Jaitun. Ada dengar? Enggak ya? Nama pimpinannya memang sudah masuk pesantren ya, biar lurus. Pesantrennya maksudnya bukan pesantren di sini, pesantren penjara, ya. Namanya kalau tidak salah Panji Gumilang. Itu di pesantrennya diajarkan bahwa sholat itu ada iklan sedikit ya. Ya, diajarkan di pesantren itu bahwa ketika sholat di masjid boleh safnya itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi seperti ustadz-ustadz kita, ada tadi ustadz kita Lembahu, kita lihat tadi ya, masih cerah apa kacarnya. Kita doakan ustadz kita mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Ada ustazah di sini, Ustaz? Ada. Jadi menurut ajaran orang itu bahwa sholat itu boleh bawa pasangan dan shofnya boleh bersama. Nanti sholat dia suaminya di samping kanan, istrinya di samping kiri, boleh. Nah, itu tentu ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi yang paling menghebohkan, ya, di sekarang ini muncul lagi namanya Mama Gufron. Dengar, ada. Coba cek ya, baik itu di YouTube, baik itu di di TikTok, di Instagram. Itu banyak biasanya video-video Mama Gufron itu terlihat. Ya, apa kelebihan dari Mama Gufron menurut dia? Kelebihannya katanya dia bisa memerintahkan malaikat maut. Jadi kalau datang malaikat maut, jangan dulu cabut nyawaku, dia bilang, cabut yang lain. Ya, kan ngeri itu kan? Bahkan Mama Gufron itu katanya kalau mau minum air Jam-Jam, nggak usah repot-repot ke Mekah lagi. Cukup bawa aja air seperti ini, dihadapkan ke dia, kemudian dia baca makoli saya. Makoli dia bilang, maka berubahlah air itu menjadi air Jam-Jam. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau percaya wajib taubat. Nah, pertanyaannya kenapa banyak yang muncul model begitu? Karena terjadinya kekosongan peran ulama. Maka kita bersyukur. Di sini ada abuya kita, ada ustadz kita, ada ustazah kita yang membimbing kita, mengajarkan kita pagi, siang, malam, bagaimana supaya cinta kepada Allah, bagaimana supaya kita mengenal Rasulullah, bagaimana supaya kita tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, diajarkan kita akhlak, diajarkan kita tauhid, diajarkan cara ibadah, diajarkan fikih dan lain sebagainya.
tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Karena hanya dengan ridho Allah kelak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri dengan cara kita patuhi, dengan cara kita taat, dengan cara kita disiplin, dengan cara kita berakhlak kepada guru-guru kita. Makanya sebenarnya Ustadz merasa di sini belajar dakwah aja cuma ini, belajar ceramah. Karena ada dua yang ceramah, Ustadz agak sulit ceramah kalau di hadapan dua ini. Yang pertama ceramah di hadapan orang tua Ustadz. Itu payah tuh, karena orang tua Ustadz tahu dia kekurangan Ustadz. Kemudian di hadapan guru, tadi sudah disampaikan Abuya Surya dan kemudian Ustazah ya Sri Handayani, yaitu beliau memang guru kami di pesantren Raudatul Hasanah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Guru kita sekaligus orang tua kita, yaitu Abuya kita, Abuya Surya Diansah. Detailnya nggak ingat, kami sebutkannya panjang kali Ustaz. Dan Abuya kita ini kalau secara usia memang jauh di atas saya, karena saya memang murid beliau ya, murid dari Ustazah. Dan dilihat wajah Ustaz kita ini memang sangat tampan ya. Tampan nggak? Saya yakin Ustazah bangga itu. Insya Allah ya, tampan. Walaupun mungkin usia sudah 40 lebih, tapi kayaknya masih lebih muda nampak daripada saya Ustaz. Memang kalau secara wajah agak lebih tampan Ustadz Abuya kita, tetapi kelebihan Ustadz Sahdari adalah lelaki penuh pesona. Kemudian ya, yang kita hormati dan kita muliakan, kita doakan Abuya kita dan keluarga mudah-mudahan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah dalam mensyiarkan Islam, istiqomah berdakwah, memajukan pondok pesantren ini dan mencetak generasi-generasi yang insya Allah akan menjadi ulama, orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan ustadz-ustadz kita yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, begitu juga dengan ustazah-ustazah kita. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita juga yang ganteng-ganteng ini belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera didatangkan jodohnya. Jangan takutlah Ustaz. Yang baru jangan aminkan. Kemudian ustazah juga seperti itu. Mudah-mudahan segala urusan ustaz-ustazah kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dompetnya juga diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi ceramah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, dompet aman, insya Allah aman Ustaz ya. Insya Allah aman. Kemudian yang kita banggakan sama-sama yaitu santriwan dan santriwati yang penuh semangat. Mudah-mudahan dimudahkan dalam menuntut ilmu, tercapai cita-citanya. Jadi apapun kalian nanti, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang jadi DPR, ada yang jadi pemimpin. Jadi apapun harus ada landasan yang kuat, harus ada pondasi yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Harus kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi polisi harus jadi polisi yang Ayo, mana suaranya? Jadi polisi yang Jadi tentara yang Jadi dokter yang Jadi maling yang Hah? Nggak ada ya.
Nggak ada maling yang beriman. Berdosa ya. Tapi ada satu maling ataupun mencuri dapat pahala. Udah tahu atau belum? Mencuri dia, tapi bukan berdosa, tapi dapat pahala. Mencuri apa? Mencuri salam. Ada orang mengetuk pintu di rumah tetangga kita, bukan rumah kita. Tok tok tok, atuk, oh atuk, assalamualaikum. Bukan di rumah kita, tapi kita dengar. Bukan untuk kita salamnya, tapi kita dengar. Walaupun bukan di rumah kita, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat pahala. Tapi ingat, hanya itu, mencuri salam dapat pahala. Jangan seperti ada dulu orang pesantren, ustadznya bilang, wahai santriwan santriwati, ketahuilah bahwa mencuri salam dapat pahala. Cuman dia ngaji sambil ngantuk. Yang dia dengar bukan mencuri salam, yang dia dengar mencuri ayam. Akhirnya pulang kampung, dia habis ayam di kampungnya, dicurinya. Ditangkap, ditanya, bukankah engkau sudah pesantren? Bukankah engkau sudah belajar? Bukankah engkau sudah menuntut ilmu? Bukankah sudah ada ustadzmu? Kenapa kau mencuri? Kata ustadzku, mencuri ayam bagus, dia bilang, dapat pahala. Padahal bukan ustadz yang salah, dia ngaji sambil ngantuk. Makanya kalau ada yang ngantuk-ngantuk di sini nanti dibangunkan. Ada yang sudah tidur? Ada. Kalau ada yang tidur dibangunkan. Cuman kalau ada yang pingsan bawa aja ke rumah sakit ya. Nah, jadi apapun harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang kita untuk bercita-cita. Jadi apapun, yang penting landasannya, pondasinya harus la ilaha illallah. Kita pada hari ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi qori kita atau santri tadi sudah membacakan surah Bani Israil ataupun Al-Isra dari ayat pertama, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram, di mana? Di Mekah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana itu? Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik lagi sampai langit pertama, kedua dan seterusnya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memakan waktu dengan singkat, yaitu tidak lebih dari sepertiga malam. Kalau diperhatikan secara kita manusia ini, mungkin otak kita, ya, pemikiran kita terlalu kecil. Bagaimana mungkin perjalanan yang begitu sangat jauh, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langit pertama, kedua dan seterusnya, hingga menemui Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke tempat beliau, tidak lebih hanya memakan waktu sepertiga malam. Ini mustahil menurut manusia. Ini mustahil menurut logika kita kalau kita hanya menggunakan logika. Maka untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang terdepan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah iman kita berbicara, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Logikanya misalnya seperti ustadz. Tadi ustadz berangkat dari rumah sekitar jam 7:30, ya, dari Telaga Mekar.
sampai ke Semadam Awal ini hanya memakan waktu lebih kurang sekitar setengah jam. Ya, ternyata dalam perjalanan tadi dari rumah, ya, ada semut menumpang di kantong baju Ustaz. Lalu kemudian nanti pulang lagi untuk setengah jam lagi, sekitar setengah jam kemari, kemudian setengah jam perjalanan sana, berarti mungkin 1 jam perjalanan kalau kita pergi dan pulang. Maka ketika keluar nanti semut, dia cerita kepada temannya, ketahuilah saya baru pulang dari Semadam Awal. Jam berapa kau berangkat? Kata temannya, saya berangkat tadi jam 7:30. Lalu cuman setengah jam dan 1 jam perjalanan sudah sampai lagi kemari. Maka teman-temannya yang menggunakan logika semut pasti akan bicara, mana mungkin Mut, ya, mana mungkin jalanmu begitu lambat, badanmu begitu kecil, lalu pergi engkau dari Telaga Mekar sampai ke Semadam Awal, pulang lagi hanya waktu 1 jam, mana mungkin, kata kawannya si semut yang lain. Kenapa? Karena kawannya menggunakan logika semut. Tapi temannya tidak tahu bahwa yang namanya semut tadi bukan yaitu jalan sendiri, tetapi dia menumpang di baju Ustaz. Makanya perjalanannya sangat singkat. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa Rasulullah SAW bukan berjalan sendiri, tetapi itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, ya, tidak ada yang mustahil. Jika sudah Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perhatikan ayatnya, ya, dari rincian ayatnya. Pertama, Allah menggunakan kalimatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, Maha suci Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana peristiwa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu peristiwa hebat, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Ada cerita lagi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, lalu kemudian badannya tidak sedikit pun terbakar. Jangankan terbakar, rambutnya pun tidak tersentuh oleh api. Dan kemudian bukan kepanasan, tapi malah kedinginan Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Quran tidak menggunakan kalimat tasbih. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Tetapi khusus Isra dan Mi'raj ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Maha suci Allah dari kelemahan, Maha suci Allah dari ketidakmampuan, Maha suci Allah dari segala hal-hal kekurangan. Dan Allah mempertaruhkan kesuciannya itu untuk menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan peristiwa biasa-biasa saja, tetapi Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa hikmahnya Allah memulai kalimat tasbih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Coba dengar. Kita dalam agama Islam ini ada amalan itu yang modalnya mahal dan melaksanakannya pun berat. Apa namanya? Coba. Apa amalan yang modalnya besar dan melaksanakannya pun berat? Apa kira-kira? Ya itulah Ustaz. Nah, pokoknya itu nanti. Apa? Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Orang yang melaksanakan ibadah haji modalnya besar atau tidak? Besar. Kemudian sulit atau tidak? Sulit.
Kenapa? Karena kita bukan hanya ibadah materi, tetapi juga fisik kita harus kuat dan sehat. Maka itu namanya ibadah memerlukan modal besar dan fisik kita harus sehat. Ada ibadah itu modalnya ringan, tetapi harus amalannya itu dengan kekuatan berat. Apa nama amalannya? Puasa. Puasa Ramadan, bentar lagi masuk bulan suci Ramadan, ya kan? Puasa itu modalnya ringan saja. Paling utama modalnya adalah niat. Ya. Kalau makan sahur itu kan sunnah, niat. Dan kemudian itu amalan yang fisik kita harus sehat dan kuat sanggup melaksanakannya. Tetapi ada amalan yang modalnya ringan dan juga tidak berat. Apa itu? Yaitu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu mudah. Makanya santriwan, santriwati kita semua biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, nanti akan menjadi karakter kebiasaan kita. Melihat yang indah-indah, ucapkan subhanallah. Ya, terkejut, astaghfirullah. Mendengar ada musibah, innalillah. Melihat yang haram, astaghfirullah. Cuman langsung lewat, jangan diam. Misalnya kita naik kendaraan nih, naik sepeda motor, ketika lewat ternyata di tepi kali bulan ada orang buang hajat, perempuan nggak punya malu, nggak pakai tutup. Naik kereta kita lihat, astaghfirullah. Lanjut terus, jangan astagfirullah. Jangan kayak gitu ya. Itu ya. Seperti teman kita tadi, ada HP ya kan? Scroll. Karena HP sekarang nih, itulah kelemahan di negara kita Indonesia. Sebenarnya pertahanan negara itu bukan hanya sekarang itu pertahanan wilayah batas negara sebenarnya. Ini mungkin santri agak tinggi juga pembahasannya, cuman mudah-mudahan paham ya. Bukan hanya batas negara ini saja dijaga, bukan hanya lautnya, bukan hanya kotanya, tetapi juga medsosnya harusnya ada penjagaan, ketat penjagaan di dalam medsos itu. Tetapi di Indonesia nggak ada ketat. Kadang-kadang kita mau buka medsos, terlihat yang haram-haram. Maka ketika kita scroll tanpa sengaja terlihat, cepat lewatkan astaghfirullah. Gitu ya. Jangan astagfirullah. Jangan gitu. Itu sudah dosa.
Jadi ucapkan yang baik-baik, berpahala kita. Ya. Jadi jangan sempat. Nanti ada orang ketika ketika terpleset ayam goreng. Tidak usah kayak gitu. Apalagi kadang-kadang ada kaum ibu, tapi ibu-ibu di sini insyaallah enggak ada. Ketika terpleset dia lain yang diucapkannya menjadi kebiasaan. Jadi biasakan ucapkan yang baik-baik, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mengayun adik, mungkin ada adiknya di rumah. Nah, tolong lu ayunkan lu adikmu. Mama pergi ke pasar bentar belanja. Ya, Mak. Buktikan kita pesantren ketika mengayun adik kita sambil selawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Adik kita pun tidur, kita pun dapat paha. Tak usah yang lain. Zaman sekarang ni ada lagu ngeri. Nah, tolong lu ayunkan adikmu. Mama ke pasar bentar. Ya, Mak. Ada setan. Itu adiknya terkejut dia tuh. Ini bilang dia. Mak, ada setan, mana mau aku ayun abang ni. Jangan lagu-lagu yang begitu, ya. Lagu-lagu yang mendapat pahala. Solawat, lagu-lagu religi, lagu-lagu islami, ya. Dan tadi ustaz-ustaz kita juga sudah banyak, ya, yang bisa mengajarkan kita solawat, ya, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Kemudian selanjutnya masuk lagi setelah kalimat tasbih subhanalladzi, maka berikutnya kalimatnya adalah subhanalladzi asra. Apa artinya asra? Dijalankan. Bukan berjalan sendiri, dijalankan. Siapa yang menjalankan? Siapa yang menjalankan? Kita bisa bergerak. Siapa yang membuat kita bisa bergerak? Siapa yang membuat kita bisa bernapas? Siapa yang membuat kita bisa belum. Intinya adalah Allah. Allah Maha Besar, kita ini kecil. Ya, ketika Ustaz ngajar seperti kali ini ada santriwan Ustaz ajarkan itu, ya. Ustaz bilang begini. Santriwan dan santriwati jawab yang kompak. Gunung, maka jawabannya kecil. Bisa kayak gitu? Langit, jawabannya kecil. Itu bisa ya? Pakai tangan ya. Oke, siap? Oke. Coba. Gunung. Gini kata, kecil. Gunung. Laut. Matahari. Bulan. Dunia. Yang besar Allah. Yang besar Allah. Yang besar Allah. Takbir Allah. Kalau takbir angkat tangannya. Takbir Allah. Presiden, gubernur, bupati, camat, abuya. Allah, ini takut nih bilang kecil, nanti kena hukuman nanti. Ulangi lagi, presiden, bupati, pak camat, polisi, tentara, Ustaz sadari. Janganlah terlalu jujur kali. Yang besar, yang besar, takbir, takbir. Itu yang ada yang ngantuk, takbir.
Sekali lagi, agak ngantuk ya. Takbir. Jadi itu tauhid kita, keyakinan kita dalam hati ya. Jadi apapun kita nanti jangan sombong. Kita ini cuman kecil ya. Kecil cuman kita ini, bakalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengakui dan meyakini yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus bertemu untuk menerima perintah solat yang di ujungnya nanti akan kita ceritakan juga bahwa Allah langsung mengundang Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perintah solat 5 waktu. Setelah itu, setelah asra, kalimatnya abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pertanyaan, kenapa Allah menggunakan kalimat abdihi? Kenapa tidak misalnya subhanalladzi asra bi Muhammad? Kenapa tidak Allah bilang maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa Allah menggunakan bi abdihi, hambanya? Karena ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Pertama, di dalam kalimat hamba itu ada 2 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Yang disebut dengan hamba itu adalah adanya unsur jasad dan adanya unsur ruh. Kalau ada jasad, ruhnya tidak ada, apa namanya? Jasadnya ada, ruhnya tidak ada, apa namanya? Mayit. Nah. Atau sebaliknya, ada ruhnya, jasadnya tidak ada. Hantu, baby musuh, macam ya. Tapi sebenarnya ini mau Ustaz sampaikan juga, biar nanti ketika kalian pulang kampung ya bisa kalian sampaikan juga kepada orang-orang tua kita atau masyarakat di sekitar kita. Sebenarnya hantu tidak ada. Kalian percaya nggak ada hantu? Hantu itu tidak ada. Hantu itu main film, cuma dia cari duit. Hantu tidak ada, ya. Hantu tidak ada. Pocong ada nggak pocong? Lompat. Ada? Ada nggak kuntilanak? Ada nggak? Sebenarnya hantu, pocong, kuntilanak yang lain-lain itu tidak ada. Yang ada itu jin. Ingat itu ya. Allah menciptakan manusia, malaikat, jin. Jadi kalau ada orang kesurupan, jangan dipercaya bahwa yang masuk itu anggota keluarga kita. Ini keyakinan banyak nih masih di kampung-kampung kita. Ditanyanya orang kesurupan, ini siapa yang masuk ini? Aku nenekmu. Apa makanan nenek waktu dulu kesukaan nenek? Aku suka makan gutel. Buatkan lu. Dibuatlah gutel. Tahu gutel kan? Cimpe. Dibuat, dimasakkan. Ini nek. Dimakannya habis. Keluar dia. Habis tu besok dibilangnya sama kawannya, kau kesukaanmu apa? Aku tadi barusan makan gutel. Masuk aja ke situ, dia bilang. Oh, aku kesukaan aku lain nih, bilangnya. Gelami. Masuklah dia. Ini siapa yang masuk? Ini aku kakeknya. Apa makanannya? Gelami. Buatlah. Asik masuk aja deh nanti. Kemudian disebar luaskannya. Kalian kalau mau makan apa bilang aja, masuk aja ke situ. Jadi semua nanti sampai kakeknya, neneknya, pamannya, bibiknya, bamrunya, semua nanti masuk ke situ. Padahal yang masuk itu apa tadi? Jin. Yang masuk itu jin itu. Kenapa dia bisa masuk? Karena kita tidak kuat la ilaha illallah. Itu. Maka kuatkan yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren ini ada enggak
yang suka masuk-masuk kayak gitu? Ada nggak? Nah, insya Allah mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada, tingkatkan amalannya. Jangan lupa kalau mau tidur ambil wudhu. Setelah berwudhu baca doa tidur. Sebelum baca doa tidur bacakan surah Trikul, Qul huwallahu ahad. Apalagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan. Ketika dibacakan ditiupkan ke tangan. Setelah ditiupkan disapukan ke seluruh tubuh. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jin-jin jahat yang ingin mengganggu tidur kita, apalagi mengganggu kehidupan kita. Ya, diamalkan ya. Siap mengamalkannya? Siap? Insya Allah ya, nggak yakin kita ini. Insya Allah itu banyak orang salah paham. Sangka orang kalau sudah insya Allah boleh ingkar janji. Kira-kira kalau sudah insya Allah boleh nggak ingkar janji kita? Misalnya ini datang, Polan, nanti ada acara hajatan di rumah, datang ya besok. Insya Allah. Menurut kebiasaan kita kalau sudah insya Allah tidak datang dia itu. Ya. Kenapa? Karena dia salah paham, seolah-olah kalau sudah insya Allah boleh tidak datang. Padahal sebenarnya insya Allah itu artinya kita memang berniat, betul-betul niat kita untuk hadir, tetapi yang menjamin kehadiran kita, kita tidak bisa menjamin, hanya Allah yang mampu menjamin kehadiran kita. Maka kita ucapkan insya Allah. Ya, itu kalimat berjanji, ucapkan insya Allah. Kalau berdoa tidak boleh insya Allah. Ya, tidak boleh insya Allah. Misalnya ada kawan kita doakan, ya Allah, jadikanlah temanku jadi tentara insya Allah ya Allah. Nggak usah itu. Masa doa pakai insya Allah, ya kan? Berdoa kepada mayit sering Ustaz dengar kayak gitu. Apa kita kata kepada mayit ini? Insya Allah berbahagia. Sebenarnya bukan insya Allah. Langsung aja doakan bahagia. Walaupun orangnya tidak sholat, kita tahu tuh orangnya tidak sholat, tidak mau ibadah, tidak mau ke masjid. Sekali cuma ke masjid kalau udah jadi jenazah dia baru ke masjid, ya kan? Tapi kita doakan yang baik-baik, ya. Mendoakannya apa? Apa kita katakan kepada mayit ini? Bahagia. Itu kalimat doa kita doakan. Jadi tidak usah insya Allah. Insya Allah itu kalimat berjanji. Ketika berjanji baru kita insya Allah. Balik lagi. Berarti di dalam bi'abdihi ada dua unsur. Ada ruh dan ada jasad. Maka itu disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang betul-betul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Karena ada juga paham-paham itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhnya aja. Ayat ini menjelaskan bi'abdihi, seorang hamba itu adalah ada ruh dan ada jasadnya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua kalimat hamba itu adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalian bilang nanti, kalau begitu apakah kita ini bukan hamba Allah Ustaz? Tentu saja kita hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita berarti mengaku. Kalau mengaku nilainya murah. Karena kita belum tahu apakah kita ini diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa memangnya kalau sudah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Nabi Muhammad itu langsung diakui sebagai hamba Allah? Sedangkan kita belum ada jaminan diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
diakui sebagai hamba Allah karena sudah melewati perjuangan, rintangan, ujian yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa ujiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, langsung diakui imannya oleh Allah, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Jadi jika kita beriman kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita, maka semakin berat ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang paling berat adalah kepada para rasul, kepada para nabi. Tetapi bagaimanapun beratnya ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada seorang nabi mengundurkan diri. Ya Allah, berat kali jadi nabi, tak mau aku ya Allah, udah itu sepolan aja. Ada? Tak ada itu. Nggak ada nabi kayak itu kan. Ya Allah, berat kali ini ya Allah, tak mau aku lagi, turun aja, nggak usah jadi nabi. Tak ada. Bahwa nabi itu makin diuji makin mantap, makin diuji makin kuat imannya kepada Allah, makin diuji makin semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun itu yang kita ikuti, karena kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah juga diuji. Datanglah Abu Lahab, Abu Jahal kepada dia. Hei Muhammad, sekarang ini pengikutmu sudah banyak, sedangkan pengikut kami sudah berkurang. Sebenarnya maksudmu apa Muhammad? Apa yang kau inginkan? Sampaikan Muhammad, agar jangan berkurang pengikut kami. Ini gara-gara kau berdakwah ini habis pengikut kami. Sampaikan Muhammad, apa keinginanmu? Jika engkau menginginkan harta, kami akan berikan harta banyak. Jika engkau ingin menjadi raja, kami akan angkat engkau menjadi raja. Jika engkau ingin wanita cantik, kami akan berikan wanita yang paling cantik kepada Muhammad. Maka Rasul menjawab dengan senyum, dengan tenang, apakah paman mengira saya berdakwah untuk dapat harta? Nih, apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan jabatan menjadi raja? No. Apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan wanita cantik? Sorry tidak ya. Lalu apa yang engkau inginkan? Apakah engkau ingin yaitu mendapatkan yang lain? Sama sekali tidak. Saya ingin menyelamatkan umat dari yang tidak menyembah Allah kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari dunia sampai akhirat. Sudah, kalau memang engkau tidak mau, begini saja Muhammad. Bagaimana kalau kita toleransi saja? Maksud paman bagaimana? Begini. Ini ketika engkau nanti ke masjid, ke tempat ibadahmu, menyembah Tuhan yang engkau bilang maha agung, maha besar itu, maka kami nanti akan ikut bersamamu dan menyembah Tuhanmu dan mengikuti ajaranmu. Tapi ingat, nanti ketika suatu saat giliran kami ke tempat ibadah kami, ada berhala, ada patung-patung yang akan kami sembah, kalian pun ikut supaya kita toleransi. Maka inilah asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun turun, yang di ujung ayatnya itu dibacakan oleh Rasulullah, lakum dinukum. Apa artinya? Agamamu ya untukmu, agamaku ya untukku. Lakum dinukum. Toleransi dalam Islam itu cukup tidak mengganggu. Ada orang yang bukan muslim pergi hari Minggu ke tempat ibadahnya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita siapkan ketapel, siapa lewat tampilin, jangan, tidak boleh ya, karena mereka kita toleransi ya, dan tidak perlu ikut-ikutan, karena zaman sekarang ini banyak nih, nanti kalau pulang kampung banyak model-model begitu, jangan diikut. Seolah-olah kalau toleransi itu ikut kita merayakan apa yang mereka rayakan, mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Tidak usah,
kita cukup lakum dinukum waliyadin, jangan ganggu. Dan terbukti kita umat Islam tidak pernah kita ganggu orang yang bukan Islam. Pernah kalian ganggu orang yang bukan Islam? Misalnya lewat di kampung kalian tahu dia non muslim, lalu kalian bilang, tangkap ini, tangkap. Kenapa? Sunati. Pernah? Belum sunat ya sunati. Jangan, nggak boleh. Lakum dinukum. Nah, mendengar jawaban Rasulullah itu, marahlah Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia tidak terima. Maka di saat itulah mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yang itu disebut dengan peristiwa hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ketika sebelum hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, Nabi Muhammad sudah direncanakan untuk dibunuh oleh mereka karena tidak bisa, yaitu seperti yang mereka inginkan, toleransi seperti yang mereka harapkan. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ujian begitu berat. Begitu juga kita nanti diuji. Kita di pesantren ini ada menghafal, ya kan, belajar kitab, ada pelajaran sekolahnya juga, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kadang kawan nasi kita mungkin di lidah kita kurang enak misalnya. Kadang tempat mandi kita nggak semewah di rumah kita. Kadang tempat tidur kita tidak seenak di rumah kita. Itu ujian. Harus sabar, harus kuat agar tetap istiqomah di pesantren ini menuntut ilmu. Kelak kita akan mendapatkan hasil yang sangat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menuntut di ilmu di sini jangan sampai sombong, jangan ada yang senior menjolimi yang juniornya, jangan, ya. Nggak usah sombong-sombong. Kalau ada adik kelas kita yang nggak pandai, ajari dia. Kalau ada yang belum paham, dipahamkan dia. Kalau ada yang bertengkar, didamaikan dia. Kalau ada perselisihan, untuk jalannya bagaimana supaya tidak berselisih. Tertib sholat seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Jangan sampai kita sudah santri di sini, sholat pun kita malas-malas. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Dan jangan mengganggu kawannya kalau beribadah. Pengalaman Ustadz pesantren dulu pernah digituin, ya. Ustadz baru masuk pesantren, ya kan? Masuk pesantren karena masih junior, ada yang senior merasa dia lebih hebat. Kalau dia sudah sholat di musola, di tempat kami sholat itu, misalnya di sini tempatnya sholat, maka yang lain tidak boleh di situ walaupun dia terlambat. Kalau ada yang terlambat, diangkatnya terus walaupun sudah takbir. Misalnya Allahu Akbar, datang dia. Apa nih ambilnya tempatku nih? Dibalikkannya terus. Balik arah kiblat dibuatnya terus. Di sini ada nggak ada gitu? Alhamdulillah. Nah, jangan ada yang begitu, ya. Karena banyak kejadian di pesantren-pesantren yang senior-senior menganiaya yang junior. Jangan. Yang kecil disayangi, yang besar dihormati. Yang besar kakak-kakak kelas kita, abang-abang kita, kita hormati, bukan hormat kerak. Abang kelas, hormat kerak. Jangan gitu. Keheran orang terus. Hormat itu artinya kita hargai. Hargai pun bukan terus, bang berapa hargamu? Ya, kayak gitu. Ya harga itu ya kita, yaitu tidak mengganggu dan juga beradab, berakhlak kepada abang-abang kita. Adik-adik kita disayangi. Ada adik kita mungkin masih agak nangis, agak rindu kepada orang tuanya, dihibur. Bagaimana supaya tetap istiqomah di pesantren ini. Santriwan dan santriwati jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai akhir dari kisah Isra dan Mi'raj ini, apa sebenarnya tujuan Allah membuat peristiwa Isra dan Mi'raj? Di ujung ayatnya tadi dibacakan oleh kawan kalian yang membaca Quran tadi. Linuriyahu min ayatina.
bahwa peristiwa yang sangat hebat, yang canggih itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, linuri yahumin ayatina, adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan orang di surga dan keadaan orang yang ada di neraka sebagai tamsil kepada kita, sebagai pelajaran kepada kita yang masih hidup ini. Ada yang dilihat oleh Rasul, ya, perutnya besar sebesar gunung, kemudian meletus, dibulatkan lagi, dicambuk dengan api neraka, disempurnakan lagi. Kemudian ditanya oleh Nabi, wahai malaikat Jibril, itu orang kenapa? Itulah tamsil dari umatmu yang ketika hidup di dunia dia tidak pernah memikirkan saudaranya, dia hanya kenyang untuk dirinya sendiri. Ada tetangganya kelaparan, ada harta anak yatim, ada harta orang miskin, dia selalu ambil untuk dirinya, tidak pernah disalurkan, mengambil yang bukan haknya, maka balasannya di akhirat kelak perutnya akan besar seperti gunung, lalu meraung-raung dicambuk-cambuk, tidak akan pernah habisnya dicambuk dari api neraka. Kemudian ada dilihat oleh Nabi lagi, lidahnya yang ditarik sepanjang-panjangnya, kemudian digunting daripada gunting yang terbuat dari api neraka. Begitu sudah tergunting, terputus, disambung lagi, digunting lagi, disambung lagi, terus menerus tanpa henti-hentinya. Lalu Rasulullah pun bertanya, itu orang kenapa? Itulah orang yang suka menggunjing, orang yang suka memfitnah, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menceritakan aib saudaranya. Lalu di akhirat nanti lidahnya akan ditarik menjulur sepanjang-panjangnya, lalu dipotong dengan gunting yang terbuat dari api neraka yang tidak akan pernah henti-hentinya. Ada lagi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti petani, begitu tumbuh tanaman padinya langsung berbuah, ada isinya, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh lagi. Itu orang kenapa istimewa sekali? Maka malaikat Jibril menyampaikan, itulah dari golongan umatmu yang selalu memikirkan orang lain. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia suka membantu saudaranya dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan wakafnya, sehingga di akhirat kelak diberikan kelebihan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah yang semuanya itu adalah linuriyahu min ayatina, sebagai pelajaran untuk kita ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling inti dari Isra Mi'raj adalah Rasulullah menerima perintah solat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Apapun profesi kita nanti, bagaimanapun nanti kita hebatnya, bagaimanapun tingginya ilmu kita, bagaimanapun status sosial kita nanti, solat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Sebab kalau kita meninggalkan solat 5 waktu, itu namanya kita sudah orang yang paling nekat dalam hidup. Orang yang hidup di dunia tapi tidak melaksanakan, tidak mendirikan solat, itu adalah orang yang paling nekat dalam hidup. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya ajab bagi orang yang meninggalkan solat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal kebaikannya, terkenal yaitu sosialnya, membantu orang susah, membantu fakir miskin, banyak kebaikannya di tengah masyarakat. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah dia tidak mendirikan solat. Lalu ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Mohon maaf, ini mungkin kasar, tapi mudah-mudahan menjadi renungan sebagai iktibar motivasi untuk kita agar mendirikan solat. Ketika dia meninggal dunia, ternyata wajahnya berubah.
seperti wajah, mohon maaf disampaikan nih agak kasar, seperti wajah ANJING dan seperti wajah BABI. Kalian lah tahu itu, ya, tahu kan? Seperti itulah wajahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala, hingga Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, begitu dahsyat orang yang meninggalkan solat, engkau berikan azab ya Allah. Bermohonlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu ya Allah, tangguhkan, jangan sampai engkau tunjukkan azab di dunia ini ya Allah, nanti di akhirat saja. Di akhirat saja engkau berikan azab bagi orang yang meninggalkan solat ya Allah. Aku tidak sanggup melihatnya ya Allah, keluarganya juga tidak sanggup melihatnya ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan sampai kau tunjukkan di akhirat saja nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya apa? Kalau seandainya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa seperti itu, maka sungguh orang yang meninggalkan solat, setiap orang yang meninggal dunia yang tidak solat itu akan diubah wajahnya seperti, nah itu tadilah, seperti wajah itu tadi. Mau nggak? Mau. Maka jangan diucap-ucapkan pun. Kalau ada misalnya memang betul anjing lewat, boleh kita bilang itu. Misalnya ada anjing lewat, anjing kau, kita itu tidak apa-apa, namanya pun memang anjing lewat, ya kan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kawan kita jangan, gara-gara misalnya anjing kau, jangan. Kalau anjing betul lewat tidak apa-apa, tapi kawan kita jangan ya, jangan ucapkan yang tidak baik, ucapkan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita istiqomah di pesantren ini, mudah-mudahan kita doakan jadi polisi kah, jadi tentara kah, jadi ulama yang terpentingnya, jadi apapun nanti kelak kalian, santriwan dan santriwati, yang paling penting pondasinya adalah la ilaha illallah. Tauhid kita, ya, iman kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya di mulut iman itu, tapi juga dibuktikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.